kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu Jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita ucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita masuk kepada pembahasan akhir dari pembahasan riba, dan di antara pembahasan yang disentuh dalam pembahasan riba ini adalah jual beli hewan. Jual beli hewan. Para muslim rahimani rahimakumullah, maksud jual beli hewan yang dia dimasukkan ke dalam pembahasan riba adalah ketika hewan yang satu dengan hewan yang lain saling dibarter. Jadi barter hewan. Perlu kita ketahui bahwasanya pembahasan riba dalam jual beli barter hewan seperti ini dirinci dengan dua rincian. Yang pertama adalah hewan tersebut adalah hewan dalam kondisi hidup. Kemudian yang berikutnya adalah hewan tersebut adalah dalam kondisi telah disembelih dalam bentuk sudah dalam bentuk daging. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak ada riba. Maksud tidak ada riba di sini adalah tidak ada riba fadl pada hewan yang masih hidup, ya. Hewan yang masih hidup, maka tidak ada riba padanya, ya. Tidak ada riba padanya. Demikian pula hewan-hewan yang bisa dihitung, ya. Tidak ada riba pada hewan-hewan yang dibarter dalam kondisi masih hidup. Riba di sini adalah riba fadl, tidak ada riba fadl, yaitu riba dengan sebab adanya pertambahan atau kelebihan, sehingga boleh untuk menjual, belikan atau membarter kambing satu ekor dengan dua kambing, dua ekor kambing, demikian. Jadi kambing yang hidup ditukar, dibarter dengan dua kambing yang juga hidup, maka di sini tidak mengapa. Mungkin kambing yang satu ekor ini berusia sekitar 2 tahun, sementara dua kambing yang dibarter untuk satu kambing ini sebagai kompensasinya ini adalah berusia masing-masing 1 tahun, demikian. Begitu juga seterusnya hewan hidup lainnya yang memang halal untuk dikonsumsi seperti unta, sapi, boleh sapi, sapi itu barter dengan sapi yang lain dengan jumlah yang berbeda, Contohnya satu ekor sapi usia 4 tahun itu dibarter dengan 3 ekor sapi yang masing-masing berusia 1 tahun. Boleh demikian,
Tentunya ini atas dasar keridhaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja tidak boleh dia dibarter dalam kondisi terhutang, ya, tidak boleh dibarter dalam kondisi terhutang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya di sini harus kontan dan tidak boleh dia terhutang salah satunya. Ada hadis dari Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hewan dengan cara tertunda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ini hadis yang sahih. Dan ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya tidak boleh, ya, karena ada unsur riba. Kemudian ada yang mengatakan boleh, ya, boleh, ya, karena sesungguhnya hewan ini bukanlah bagian dari barang-barang ribawi, demikian, ya, tidak disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu tentang hadis-hadis yang berbicara tentang riba, seperti contohnya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang 6 barang-barang ribawi, demikian, ya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya hewan ini, jual beli hewan atau barter hewan, walaupun dia sejenis, ya, dia tidak termasuk riba. Dikarenakan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa bil hayawani wahidun bisnaini. Tidak mengapa, ya, barter antara hewan 1 ekor dengan 2 ekor hewan yang sejenis, yadan biyadin, ya, asalkan dia kontan, wa karihahu nasi'atan, dan beliau tidak menyukai, ya, beliau tidak menyukai, kariha itu artinya adalah, ya, tidak menyukai, itu tertunda, ya, ada penundaan dalam serah terimanya, demikian. Dalam riwayat yang lain disebutkan naha an bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan isnaini biwahidin wala ba'sa bihi yadan biyadin. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan derajat yang hasan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, jual beli hewan dengan hewan, maksudnya barter hewan dengan hewan, ya, dilarang, itu tertunda salah satunya penyerahannya, ya. 2 ekor dengan 1 ekor itu mengapa? Ya, tidak mengapa 2 ekor dengan 1 ekor dibarter, ya, asalkan dia tunai, ya, yaitu dia kontan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya menurut pendapat yang mengatakan ini bukan riba, ya, dikarenakan ada ungkapan hanya, ya, Rasulullah tidak menyukai, menunjukkan dia bukanlah larangan yang pasti, ya, larangan yang dia membuat hukum haram, dan ini bukan bagian dari riba. Demikian yang jelas, ya, jual beli hewan dengan hewan atau barter hewan dengan hewan, ini terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, ya. Namun kepastian larangan itu sudah ada para muslim rahimani rahimakumullah, karena hadis ini, ya, bagi yang menilainya hadis ini adalah hadis yang diterima, hadis yang memang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka, ya, hadis ini sebagai pegangan bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli hewan dengan hewan, ya, itu dalam kondisi dia tertunda pembayarannya, demikian. Adapun kalau dia dalam bentuk berlebih salah satunya, ya, maka tidak ada riba fadl. Di sini tidak ada riba fadl. Sepakat para ulama bahwasanya tidak ada riba fadl, ya, pada jual beli hewan yang masih
hidup. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun kalau dia dalam sisi penyerahan, maka di sini yang terjadi perbedaan pendapat, ya. Penyerahan, ya. Apabila ada penyerahan yang tertunda salah satunya, maka di sini yang para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah kalau ada penundaan dalam penyerahan, ya, hewan yang masih hidup ini yang ditukar dengan hewan yang masih hidup sejenisnya, ya, ini terjadi riba? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Demikian. Ada yang mengatakan bahwasanya itu masih tetap dilarang dan itu termasuk riba. Ada yang mengatakan tidak terlarang, ya, hanya saja memang tidak disukai. Demikian. Bagi yang menyatakan hadis ini tidak makbul, tidak diterima atau dhaif, maka tentunya, ya, boleh jual beli hewan hidup dalam kondisi hidup, baik itu tertunda maupun dia berbeda dari sisi jumlah dan takarannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jual beli hewan dalam bentuk daging, ya, jual beli hewan ini yang kedua, rincian yang kedua, yaitu jual beli hewan tidak dalam kondisi hidup, namun dia dalam kondisi bentuk daging, ya, dalam bentuk dia sudah daging yang sudah disembelih. Demikian. Nah, ada pendapat di kalangan para ulama, dan ini sepertinya adalah pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab Hambali atau sebagian dari mazhab Hambali, bahwasanya tidak boleh, ya, menjual belikan 1 kilo, ya, daging, ya, kambing contohnya dengan 2 kilo daging kambing, ya, yang sejenisnya, seperti itu, ya. Jadi bila daging hewan tersebut sejenis, maka tidak boleh dijual dalam kondisi dia berbeda takaran atau berbeda berat takaran, ya, atau jumlah kita katakan, ya. Dan juga tidak boleh diserah terimakan dalam kondisi dia tidak kontan. Demikian. Begitu juga contohnya, ya, bila terjadi serah terima yang tidak kontan, ya. Jadi jual beli daging, ya, menurut sebagian pendapat ulama, ya, jual beli daging hewan ini bila ditukar dia sejenis, ya, maka ini disamakan dengan bahan makanan pokok. Jadi sebahagian ulama, ya, mereka mengkiaskan atau menyamakan daging hewan itu dengan bahan makanan pokok, karena sesungguhnya hewan ini adalah, ya, daging hewan itu adalah termasuk bahan makanan pokok bagi orang-orang Arab, ya. Demikian. Artinya bagi mereka ini daging ini menjadi bahan makanan pokok. Makanya kita dapatkan, ya, sebagian, ya, orang-orang Arab dahulu mereka terkadang cukup mengkonsumsi hewan saja, ya, maksudnya daging hewan yang disembelih tanpa mereka mengkonsumsi bahan makanan pokok yang lain seperti gandum, kurma. Nah, itu sudah mencukupi bagi mereka. Mungkin berbeda bagi kita, ya. Demikian. Sehingga, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, pengkiasan, ya, daging hewan yang boleh dimakan ini dengan kurma, ya, begitu juga dengan gandum, biji merah, ini karena ada kesamaan sebagai bahan makanan pokok. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berlaku baginya, ya, bagi daging-daging hewan yang halal dimakan ini itu hukum, ya, hukum makanan, bahan makanan pokok tersebut, yaitu berlaku riba padanya. Bila dibarter dengan sejenis, contoh, ya, daging kambing dengan daging kambing yang sejenis, ya, sejenis hewannya, maka dia harus, ya, sama dalam kuantitas. Kalau 2 kilo sama 2 kilo, demikian, ya. Kemudian berikutnya adalah dia harus kontan, demikian, ya. Kalau sejenis. Bila dia tidak sejenis, contohnya daging kambing dibarter dengan daging sapi, maka di sini dibolehkan untuk, ya, dia tidak sama dalam kuantitasnya,
ya tidak sama dalam takarannya atau beratnya, ya ini sama boleh demikian. Artinya sama dengan bahan makanan pokok yang lain, yaitu boleh dia untuk berbeda jumlah, berbeda berat, berbeda timbangan atau berbeda takaran seperti itu. Ya, hanya saja disyaratkan dia cuma satu saja, yaitu berupa ya serah terima yang kontan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila terjadi ya jual beli daging kambing 1 kilo atau ditukar 1 kilo daging kambing dengan 2 kilo daging kambing, ya ini bila ditukar di barter maka terjadi riba fadl, riba karena ada tambahan di salah satunya. Kemudian apabila serah terimanya ya tidak kontan seperti ya 1 kilo daging kambing ya ditukar dengan 1 kilo daging kambing namun tidak kontan, atau contohnya daging kambing ya ditukar dengan daging sapi namun tidak kontan serah terimanya, maka ini jatuh kepada riba nasi'ah, riba karena ada ya penundaan pada salah satu ya penyerahan barangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Baik ya. Lalu pertanyaannya, mengapa hewan yang masih hidup tidak berlaku demikian? Lalu mengapa? Ini pertanyaan barangkali ya. Mengapa hewan yang masih hidup ini tidak berlaku demikian? Mengapa hewan yang dalam bentuk daging dia berlaku ya padanya hukum riba ya jika ditransaksikan dengan cara yang tidak terpenuhi syarat-syarat syar'inya ya. Sementara hewan yang masih hidup ini apabila dia ditukar ya walaupun sejenis ya, 1 kambing dengan 2 kambing itu boleh, 1 sapi dengan 2 sapi itu boleh ya, 1 unta dengan ya 3 unta itu boleh ya. Hanya saja ya terjadi perdebatan di dalam serah terimanya, bolehkah ditunda ataukah tidak ya. Mengapa ini tidak sama? Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali yang menjadi alasan adalah disebabkan hewan yang masih hidup ini memiliki fungsi-fungsi yang banyak ya, bukan hanya sebagai bahan makanan ya, seperti itu. Hewan yang masih hidup bisa menjadi dia ya tunggangan kendaraan bagi pemiliknya, demikian. Begitu juga hewan yang masih hidup ini bisa dijadikan sebagai pengangkut barang ya, seperti pengangkut barang-barang dagangan, begitu juga sebagai pengangkut air untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu. Ya, bisa juga dijadikan sebagai ya bahan makanan ya ketika membutuhkan untuk disembelih. Nah, dikarenakan tidak dia pasti hanya satu saja manfaatnya yaitu bahan makanan, sehingga ya hewan yang masih hidup ini ya tidak berlaku padanya hukum riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti itu ya. Tidak berlaku hukum riba. Baik itu riba fadl ya, sepakat para ulama riba fadl ini tidak berlaku. Adapun riba nasi'ah di sini yang para ulama mereka berdebat ya, karena ada hadis Nabi tentang masalah ini, dan itu pun kembali kepada ya derajat hadis tersebut. Ya, sebagian ulama ada yang mensahihkan, ada ulama yang lain yang mendhaifkan. Wallahu taala a'lam. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita beralih kepada pembahasan ya hukum ya perdagangan emas dan perak. Baik, ini sebenarnya sudah kita bahas, kita singgung, tapi tidak mengapa kita mengulang karena memang urutan pembahasan dalam kitab yang ada di hadapan kita ini demikian. Ya, hukum ya perdagangan emas dan perak. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya boleh tentunya bagi siapa saja untuk memperdagangkan emas dan perak ya, untuk memperdagangkan emas dan perak yang dia tentunya menginginkan adanya keuntungan pada emas dan perak tersebut. Yang kita tahu bahwasanya emas dan perak ini termasuk barang-barang ribawi, yaitu barang-barang yang apabila ditransaksikan ya dengan tidak memenuhi syarat-syarat syar'inya maka akan jatuh kepada riba, demikian ya. Nah, seseorang apabila dia melihat bahwasanya ketika itu harga emas murah atau terjangkau bagi dirinya, maka dia segera membeli ya banyak emas ketika itu dengan uang yang dimilikinya, seperti itu.
tentunya dengan cara yang kontan, ya karena itu yang dipersyaratkan, ya jual beli emas dengan cara kontan, atau demikian pula jual beli perak. Saat ini perak begitu murah sehingga dia mengumpulkan perak begitu banyaknya, seperti itu. Nah, ketika mendapatkan kesempatan, ya masa di mana harga emas atau perak tersebut naik, maka dia segera menjualnya, demikian. Dan itu pun dijual dengan cara kontan, karena itu syaratnya, ya jual beli emas, ya yaitu ada barter pertukaran antara mata uang dengan emas. Para ulama mempersyaratkan di sini harus adanya kontan, walaupun boleh dia berbeda takaran, berbeda bentuk, berbeda nilai, itu tidak masalah. Kenapa? Karena barang ini tidak sejenis, yaitu antara mata uang dengan emas atau perak tersebut, ya maka ini tidak sejenis. Yang dipersyaratkan cuma satu, yaitu dia harus taqabud, yaitu saling ya serah terima dengan kontan, demikian, ya tentunya di majelis akad, seperti itu. Maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah hukum ya tukar menukar ya mata uang. Dan ini sudah kita juga singgung, namun tidak masalah kita mengulangi kembali karena ini memang urutan dalam pembahasan kitab kita ini, ya tukar menukar mata uang atau kita sebut dengan money changer, demikian ya. Jadi usaha untuk membuka usaha money changer, ya ini dibolehkan, ya silakan untuk membuka ya usaha money changer, ya demikian. Nah, karena ini adalah money changer, adalah ini uang, mata uang, dan para ulama, jumhur ulama, mereka sepakat ya bahwasanya uang, mata uang, baik itu logam maupun uang kertas, ya ini dia disamakan dengan emas dan perak, ya sebagai alat tukar di zaman dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diwakili emas itu dengan dinar dan perak itu dengan dirham, demikian. Ya, walaupun emas dan perak juga didapatkan dia sebagai perhiasan, namun ya pada umumnya digunakan sebagai ya alat tukar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga alat tukar di semua zaman, ya di semua zaman, di semua tempat, maka ini berlaku seperti emas dan perak, yaitu bisa berlaku riba padanya, ya bila transaksi ya ini tidak sesuai dengan ya atau tidak memenuhi syarat-syarat syar'inya, demikian maka akan jatuh kepada riba tentunya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam bahasa Arab disebut dengan saraf, ya dalam bahasa Arab ya atau bahasa fikih disebut dengan saraf seperti ini, yaitu jual beli mata uang, ya saraf, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya apabila dia sejenis, contohnya dolar dengan dolar, ya rupiah dengan rupiah, ya real dengan real, ringgit dengan ringgit, dan seterusnya, maka dua syaratnya seperti yang sudah kita jelaskan, yaitu syarat pertama harus sama dalam nilai, kemudian yang kedua adalah harus kontan, demikian. Adapun bila dia berbeda jenis, seperti contohnya seseorang itu menukar ya dolar dengan rupiah atau rupiah dengan real, ya seperti real dengan yen dan seterusnya, ya maka di sini cuma ada satu syarat saja, karena dia tidak sejenis, ya namun dia masih dalam satu kategori yaitu alat tukar, maka syaratnya cuma satu, yaitu dia harus kontan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, alat tukar di zaman ini begitu banyak, ya ada yang berupa dia logam, dan ini sepertinya di setiap negara ini ada alat tukar yang berupa logam, dan bahkan logam ini adalah lebih lama, ya alat tukar berupa logam ini lebih lama, ya lebih lama. Kalau di zaman dahulu logam ini berupa logam mulia, emas dan perak, demikian. Dan boleh juga ya logam-logam yang lain asalkan memang diresmikan dia sebagai alat tukar, seperti itu, ya yang dia bernilai sebagai atau dia berfungsi sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang berfungsi ya di semua tempat, ya seperti itu. Walaupun mungkin dalam waktunya dibatasi, ya karena ada kadaluarsa contohnya, tapi tetap saja harus berlaku di semua tempat.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan bisa juga dia berupa uang kertas atau kita katakan kertas, ya. Apakah dia uang, ya? Dan kita dapatkan ternyata uang kertas ini, ya, ini walaupun termasuk ada yang lama, ya, seperti Cina contohnya, ya, ini di Cina ini lama juga, ya, penggunaan mata uang, dia berupa kertas, ya, dari kertas begitu. Ini juga termasuk lama, tapi lebih lama lagi adalah berupa logam, ya, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan terkadang dia berupa lembaran-lembaran kertas yang lain, ya, seperti contohnya cek, obligasi dan yang lainnya. Yang ini ternyata berlaku juga tidak hanya pada satu tempat, namun di beberapa tempat, bahkan bisa jadi di semua tempat ini berlaku, ya, cek ini, ya, cek atau kertas-kertas berharga, ya, demikian. Maka yang seperti ini, ya, maka dia seperti bernilai atau berfungsi sebagai mata uang karena dia berlaku sebagai alat pembayaran, ya, begitu juga bisa menutupi hutang, dan juga dia berlaku di semua tempat. Maka dia memiliki fungsi seperti mata uang, maka berlaku padanya, ya, hukum riba, ya, jika transaksinya itu tidak memenuhi syarat-syarat syar'inya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Baik, sedikit kita akan sebutkan, ya, apabila contoh, ya, tadi kita katakan bahwasanya jual beli, ya, jual beli apabila dia sejenis dari alat tukar atau alat pembayaran atau kita sebut dengan mata uang, ya, ini mata uang ini apabila dia sejenis, tentu dua syarat yang dibutuhkan, yaitu dia kontan, kemudian dia harus senilai, sama dalam nilai, dan harus dia sama-sama kontan, ya, demikian. Kemudian apabila dia tidak sejenis dan dia masih dalam satu kategori alat tukar, maka cuma satu syaratnya, yaitu dia harus kontan saja. Adapun kalau dia berbeda nilai, maka tidak masalah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana apabila ada dua orang pelaku transaksi yang mereka ini ingin menukar uangnya, ya, baik itu sebagian atau keseluruhan, ternyata mereka terpisah, ya, sebelum, ya, didapatkan keseluruhan dari nilainya, ya. Contoh seperti ini, ya. Contoh, ya, katakanlah 1 dinar, ya, 1 dinar itu senilai 10 dirham. Kita katakan demikian, ya. Atau kita katakan seperti ini. 1 real itu kita katakan, ya, 3.000, walaupun kita katakan ini harga lama, ya, harga lama. Atau kita sepakati dulu sekitar 4.000, katakanlah anjlok ini rupiah, ya, sehingga 1 real itu senilai 4.000. Ada orang yang ingin umroh atau haji, kita katakan, ya, maka, ya, dia ingin membeli real dengan rupiahnya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dikatakan tadi 1 real adalah 4.000, ya, berarti kalau contohnya 100 real, ya, berarti 400.000, ya. 100 real maka dia 400.000. Kalau 4.000 real maka 4 juta, ya. Kalau dia 1.000 real maka dia 1.000 real maka dia 4 juta. Baik, jadi kita sepakati dulu bahwasanya 1 real adalah 4.000. Ke 1.000 real maka dia 4 juta. Baik, kita katakan ternyata orang yang ingin membeli real tersebut, ya,
orang yang membeli real tersebut, dia telah membawa 4 juta. Ya, 4 juta. Contoh ini sebelumnya dia bersepakat untuk bertemu di satu tempat, ya, dikatakan Anda punya real, yuk ada, ya, ada real, baik, ada real, baik, ayo saya mau beli, ya, baik, datanglah ke rumah atau datanglah ke mana, katakanlah datanglah ke tempat biasa kita ketemu, contohnya, ini ternyata mereka sama-sama kenal dan ternyata teman begitu ya. Ya, kita ketemulah contohnya di tempat makan. Akhirnya mereka bertemu, ya. Dan orang yang menginginkan real tersebut membawa 4 juta rupiah seperti itu. Ternyata, ya, orang yang menjual real ini tidak menduga, ya, bahwasanya yang dibutuhkan oleh orang yang menginginkan real itu ternyata lebih banyak. Akhirnya dia hanya membawa 500 real, kita katakan begitu. Dia membawa 500 real. Maka ketemulah mereka. Ya. Lalu terjadi jual beli, ya. Orang yang menjual real tersebut menyerahkan 500, ya. Kemudian orang yang menginginkan real itu dengan membawa rupiah itu menyerahkan 4 juta. Baik, mereka sepakat bahwa satu real itu 4.000. Nah, tentunya di sini ada perbedaan, ya. Mestinya yang didapatkan oleh orang membawa rupiah tersebut yang dia menginginkan real, ya, dia mendapatkan 1.000 real, namun dia mendapatkan 500 real, seperti itu. Maka terjadi jual beli seperti ini, ya. Dan ini kontan. Ini kontan dan ini dianggap dia beda dalam takaran. Apakah ini termasuk jatuh ke dalam riba? Dalam hal ini tidak ada riba. Ya. Permasalahannya adalah yang dibutuhkan oleh orang yang membawa rupiah tersebut itu masih kurang 500 real. Bila diserahkan, contohnya adalah 500 4 juta, ya, maka sesungguhnya yang berhak untuk didapatkan oleh yang menjadi miliknya, milik orang yang menginginkan real itu yang membawa rupiah, ya, dia sesungguhnya berhak atas real itu hanya sekitar 500 real. Ya, 500 real. Ya, seperti itu. Memang dia dapat 500 real. Dan orang yang mendapatkan atau yang mendapatkan rupiah, dia juga berhak, ya, dari rupiah tersebut adalah sekitar 2.000 real. Lalu 2 juta real. Lalu bagaimana dengan 2 juta yang lainnya? Maka ini bukanlah dianggap riba, serah terima riba. Nah, sebagian ulama mengatakan ini seperti barang titipan. Seperti itu, ya, ini seperti barang titipan, ya. Jadi ketika contohnya yang menginginkan real, yang membawa rupiah, sudah, ini bawa saja 2 juta, ya, saya titip kepada kamu, demikian, ya, seperti itu. Maka sah jual beli real dengan rupiah atau barter real dengan rupiah ini. Namun yang sah adalah 500, ya, real itu berpindah kepada orang yang menginginkan real yang membawa rupiah, dan 2 juta, ya, 2 juta itu berpindah kepemilikannya kepada penjual real yang dia mendapatkan rupiah tersebut, 2 juta. Lalu bagaimana 2 juta yang sudah diterimanya yang lainnya, karena dia menerima 4 juta, maka 2 juta itu sebagai titipan, ya, kepada dirinya, seperti itu. Dan itu bukan dianggap sebagai jual beli dengan tidak kontan, ya, seperti itu. Demikian, ya. Jadi apabila nanti datang atau mereka bertemu kembali, lalu orang yang menjual real itu menyerahkan kembali atau menyerahkan 500 realnya, ya, dan diserahkan kontan, maka ketika itu
ya terbayarkan. Wallahu taala alam. Walaupun barangkali dalam kondisi seperti ini ada yang berpendapat bahwa ini termasuk jual beli yang tidak kontan, ya. Alangkah lebih baik kalau seandainya ya terjadinya jual beli tersebut hanya pada apa yang disepakati. Adapun ketika kurang, maka sebaiknya ya terjadi diberlakukan akad transaksi jual beli tersebut pada waktu berikutnya. Contoh tadi, orang yang menginginkan real yang membawa rupiah, dia membawa 4 juta. Sementara yang menjual real, dia hanya membawa 500. Sementara mereka sepakati satu real itu adalah 4 juta, 4.000 demikian. Lalu mereka terjadi transaksi, ya. Maka yang aman adalah penjual real menyerahkan 500.000, kemudian orang yang menginginkan real dan membawa rupiah, dia menyerahkan 2 juta. Adapun ya 2 juta rupiah itu ditahan terlebih dahulu olehnya, ya, karena sang penjual real itu tidak memiliki real berikutnya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Seperti itu, ya. Seperti itu yang bisa kita bahas untuk materinya, ya, pada pertemuan kali ini. Baik, kita masuki sesi soal jawab. Kita masuki sesi soal jawab dalam masalah ini, ya, yang masih sama insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Yaitu pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, ya, saya dapat voucher belanja dari kantor. Terus voucher tersebut mau saya jual. Nilai voucher yang tertera itu 1.600.000 rupiah. Lalu saya minta diuangkan atau dijual kepada orang senilai 1.550.000. Ya, lihat ada perbedaan antara ya nilai yang tertera dengan nilai yang dibayarkan atau yang dijual. Apakah transaksi seperti ini termasuk riba? Barakallahu fiik. Baik, ya. Kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Kita akan bahas yang seperti ini. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang jual beli kupon voucher, ya, dengan harga jual yang berbeda, ya, dengan nominal yang tertera di kupon voucher tersebut. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang mengharamkan dengan alasan bahwa bahwasanya kupon voucher tersebut itu berposisi sebagai alat tukar, ya, berarti dia seperti uang, ya, yang memiliki nilai nominal seperti yang tertera pada kupon voucher tersebut. Nah, sehingga kalau dia sebagai alat tukar, ya, itu seperti uang, mata uang, maka tentunya bila dijual belikan dengan harga berbeda dengan nilai nominal yang tertera, maka ini tergolong dia melakukan pelanggaran riba fadl, yaitu riba karena ada tambahan atau kelebihan, ya. Nah, begitu juga kalau seandainya jual beli tersebut diberlangsungkan, ya, tentunya dijual itu kupon vouchernya itu dengan uang gitu, ya, dibeli dia, ya. Menurut pendapat yang mengharamkan ini, kupon voucher itu dianggap seperti uang juga, demikian. Maka kalau dia dibarter atau dibeli begitu dengan beda nilai, ya, seperti tadi, maka ini haram, ya, karena dia riba fadl, riba karena ada tambahan atau kelebihan di salah satu, ya, barang yang dibarter atau yang dijual belikan tersebut. Nah, gitu juga kalau seandainya dijual belikan dengan tidak kontan atau tidak cash, tidak tunai, ya, maka ini akan jatuh kepada pelanggaran riba nasi'ah, yaitu riba karena ada penundaan pembayaran pada salah satu, ya, barang yang ditransaksikan tersebut. Demikian. Ini pendapat pertama. Ya. Baik, kita beralih kepada pendapat kedua. Pendapat yang membolehkan. Apa alasannya? Alasannya
Karena kupon voucher itu apabila memang dia betul-betul dia merupakan hadiah pemberian, dia hadiah pemberian dari pihak tertentu. Seperti tadi dia hadiah pemberian dari kantor atau tempat kerja, perusahaan dia tempat bekerja, ya. Dan ternyata pemberlakuan kupon voucher tersebut atau dijual belikan itu terbatas hanya pada tempat yang tertentu, nggak bisa di semua tempat. Contohnya hanya di koperasi kantor atau contohnya di koperasi perusahaan, ya, seperti itu, ya. Maka kalau demikian, kupon voucher seperti ini terhitung sebagai bukti dokumen dengan nilai tertentu untuk pembelian barang. Dia tidak seperti alat tukar, ya, seperti mata uang. Dia bukan seperti mata uang, ya, yang dia berfungsi sebagai alat pembayaran, ya. Ya, kalau alat pembayaran seperti uang, mata uang, ya, kemudian dia cek, obligasi dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, sehingga tidak berlaku padanya hukum yang berkaitan dengan alat pembayaran atau alat tukar atau mata uang, seperti itu. Nah, oleh karena itu, bila dijual belikan voucher yang model seperti ini, ya, dengan harga berbeda dengan nilai yang tertera di voucher, di kupon voucher tersebut, maka ini bukan tergolong riba fadl, riba karena ada, ya, kelebihan. Nah, demikian pula, ya, tidak termasuk riba nasi'ah, itu riba karena ada, ya, penundaan bayar. Kalau seandainya jual beli kupon tersebut, jual beli kupon voucher tersebut itu tidak kontan, seperti itu, ya, demikian. Mengapa? Tadi dikarenakan, ya, kupon voucher ini dia terhitung sebagai, ya, sebagai bukti dokumen, ya, dengan nilai tertentu untuk pembelian barang, seperti itu, ya. Dan boleh bagi orang yang diberi kupon voucher tersebut, secara gratis, untuk menjual kupon itu, ya, walau barang-barang yang senilai dengan kupon voucher tersebut itu belum diserah terimakan kepada dia, boleh. Kenapa? Karena ini termasuk jual beli hibah atau jual beli barang-barang yang dihibahkan atau dihadiahkan sebelum diserah terimakan barang tersebut, boleh. Jadi kalau contohnya, ya, saya mendapatkan kupon voucher gratis berupa contohnya senilai 500.000 yang dia bisa contohnya berupa nilai daging, ya. Itu bisa 500.000 itu bisa dapat daging, bisa dapat contohnya beras, ya, bisa juga contohnya dapat, ya, kecap, ya, minyak, ya, gula dan seterusnya, ya, demikian. Namun permasalahannya, ya, untuk mengambil mengambil barang-barang tersebut itu harus dengan kupon, ya, ada kuponnya, kupon voucher ini diberi gratis, ya. Berarti saya dihadiahkan barang-barang itu, tapi dalam dia bentuk bukti dokumen dalam pengambilan, ya, seperti itu. Dalam pengambilan nanti disyaratkan untuk seperti ini. Maka boleh bagi saya untuk menjual kupon ini kepada orang lain. Itu sama seperti juga kalau seandainya ada orang yang, ya, memberikan kepada saya contohnya mobil, ya. Tapi mobilnya belum saya dapatkan. Wah, enak banget, ya, dikasih hadiah mobil gitu. Ini Ustadz, ini ada mobil contohnya, ya. Mobil yang kemarin Ustadz lihat, ini mobil. Ini hadiah gratis untuk Ustadz, ya. Walaupun belum saya terserah terimakan, ketika saya membutuhkan dana, ya, maka boleh saya jual walaupun saya belum mendapatkan atau saya belum
belum diserah terimakan kepada saya barang tersebut, walau akan tetapi dia sudah ya dipastikan itu dihibahkan atau dihadiahkan, seperti itu ya. Akad ini hukumnya boleh menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama tentang masalah ini. Ternyata ada hadis dalam masalah ini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nomor urut hadis 2115 ya. Abdullah bin Umar mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan safar. Fa kuntu ala Bakrin Sa' bin Umar. Aku berada di atas ya, seekor unta muda yang binal milik Umar. Fakana yaghlibuni ya. Ternyata hewan tersebut itu ya mengalahkanku. Maksudnya apa? Ya nggak bisa dikendalikan itu hewan. Ya. Fayataqaddamu amamal qaumi. Ya. Hewan tersebut ternyata bisa mendahului melomba ya orang-orang yang sedang berjalan tersebut. Saking apa? Binalnya ya. Hewan unta muda ini begitu cepat dia bergerak ya, berada di depan orang-orang. Fayaz jaruhu Umar wa yarudduhu. Umar menghardiknya ya, membentak begitu ya, dan mengembalikannya pada posisinya. Summa yataqaddam, kemudian balik lagi dia ya ke depan mendahului orang-orang. Kembali lagi Umar itu menghardik, membentak dan mengembalikannya ya, memundurkannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar ya, bi'nihi, juallah hewan itu kepadaku. Lihat, hewan tadi itu masih ada ditunggangi oleh si anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Qala, Umar mengatakan, huwa laka ya Rasulullah. Ya, hewan itu milik Anda wahai Rasulullah. Sudah dikasihkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diberikan kepada Rasulullah. Sudah, jadi menjadi hak Rasulullah karena sudah diberikan kepada Rasulullah. Namun Rasul mengatakan, bi'nihi, jual itu kepadaku. Ya. Berarti sudah milik Rasulullah, tapi masih di tangan Abdullah bin Umar, milik Rasulullah, karena diserahkan Umar kepada Rasulullah. Namun ternyata Rasulullah SAW mengembalikan kepada Umar dengan mengatakan, jual itu kepadaku. Ya, jual itu kepadaku. Demikian. Lihat, dijualnya ya kembali kepada Umar, namun ini barang tidak bersama dengan Umar. Lalu Umar pun ya faba'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menjualnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya. Ini menjual barang yang belum didapatkan. Dan itu sudah menjadi miliknya karena memang sudah dihibahkan. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa laka ya Abdullah bin Umar. Nah, berpindah kepada Rasulullah itu hewan tadi, ya. Maka Rasulullah SAW menghadiahkan itu kepada Abdullah bin Umar. Itu hewan itu milikmu wahai Abdullah bin Umar, itu putranya Umar. Tasna'u bihi ma syi'ta. Engkau bisa melakukan apa yang engkau sukai, engkau kehendaki. Apakah mau dijual, mau ditunggangi, atau mau dilepas, demikian. Hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis 2115, demikian. Baik. Nah, dari sini kita dapatkan bahwasanya ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat ya. Jadi saya condong kepada pendapat ini bahwasanya ya boleh untuk menjual kupon tersebut ya, kupon tersebut. Boleh menjual kupon tersebut ya. Ini pendapat yang kuat. Mengapa alasannya? Karena kupon voucher itu ya dia
bukti dokumen saja kepemilikan barang tersebut, ya, untuk bisa nanti membeli barang atau mendapatkan barang itu, seperti itu. Dan kupon ini dia tidak berfungsi seperti alat tukar, alat pembayaran atau mata uang pada umumnya. Mengapa? Karena ternyata dia tidak bisa berlaku di semua tempat. Kupon ini nggak mungkin dia bisa contohnya di semua di semua tempat ini berlaku, ya. Di warung-warung ini tidak berlaku tentunya, ya. Sehingga ini sesungguhnya bukanlah dia alat tukar, bukan alat pembayaran, bukan dia mata uang, tapi dia sebagai bukti dokumen saja, ya, atas kepemilikan barang atau nanti untuk membeli barang seperti itu atau mendapatkan barang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Namun, ya, perlu diketahui bahwasanya bila kupon voucher tersebut, kupon voucher itu didapat dengan cara dibeli. Jadi kupon itu didapat dengan cara dibeli atau sebagai upah atau gaji kerja dari perusahaan tempat bekerja, ya, itu dapat kupon atau, ya, bekerja pada satu tempat ternyata, ya, disepakati gaji itu kita katakan 2 juta. Namun ternyata dia mendapatkan gaji 1.500.000 plus dengan kupon seharga 500. Artinya berarti kupon tersebut adalah dia didapatkan sebagai upah dari kerja. Demikian, ya, upah dari atau gaji dari kerja. Atau pokoknya ada transaksi-transaksi pembayaran yang lainnya. Lalu ia menjualnya sebelum mendapatkan barang-barang yang senilai nominal yang tertera. Dia belum dapatkan, ya. Dia belum dapatkan itu. Barang-barangnya belum dia dapatkan, belum diserah terimakan kepada dia. Tapi barang-barang ini, ya, ini nantinya bisa ditukar dengan kupon tersebut. Ingat, status kupon itu adalah sebagai, ya, sebagai upah kerja atau gaji dari kerja, atau didapatkan dengan cara beli. Nah, gitu, ya. Hanya saja barang-barang ini belum diserah terimakan kepada orang yang memiliki kupon tersebut, ya. Maka ketika dia menjualnya sementara barang tersebut belum dia dapatkan, belum diserah terimakan kepadanya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk jual beli barang, ya, sebelum diserah terimakan, seperti itu, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini dalam masalah ini adalah, ya, mani beta atau aman, ya, mani beta atau aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu, ya. Kata Nabi SAW, ya, siapa saja yang membeli makanan maka jangan dia menjualnya kembali sampai dia serah terima atau mendapatkan barang tersebut, ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya, wahsibu ya, wahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am. Aku mau meyakini semua barang-barang itu adalah seperti makanan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan yang kemarin tentang apa itu? Shopee Pay atau pembayaran elektronik. Ada, ya? Baik, ini pun sama sepertinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait menggunakan fasilitas GoPay, Shopee Pay, dan sebagainya. Kemudian memanfaatkan gratis ongkir
atau diskon yang ada. Hukumnya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Mohon dijawab Ustadz. Soalnya masalah ini ya saya dan keluarga masih bingung. Terima kasih Ustadz ya buat ilmu yang sudah di-share. Demikian. Baik, kita akan menjawab ya. Kita akan menjawab pertanyaan ini. Ya, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. GoPay, ShopeePay atau yang semisalnya, yang tentunya kita terlebih dahulu mendownload aplikasi ini ya. Kemudian kita menyimpan ya atau mendepositkan uang kita dalam bentuk virtual di aplikasi tersebut, betul ya? Seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu kita akan berbelanja barang-barang yang ada ditawarkan di fasilitas atau di aplikasi tersebut, ya. Di aplikasi yang ada, ya itu ada beberapa barang-barang yang kita beli. Lalu ternyata ya kita mendapatkan beberapa fasilitas ya seperti contohnya ya ongkos kirim yang gratis, begitu juga diskon-diskon yang lain ya kalau beli ini akan mendapatkan ini ya dengan harga murah dan seterusnya ya. Maka bagaimana hukum tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh aplikasi di mana kita telah ya menitipkan uang atau mendepositkan uang. Baik, para muslim rahimani warahmatullah. Sesungguhnya ada regulasi dari pemerintah ya yang sudah diberlakukan saat ini bahwasanya ya perusahaan-perusahaan aplikasi seperti GoPay ya, kemudian Shopee ya yang mereka mengumpulkan dana masyarakat atau dana nasabah ya yang para nasabah ini mendepositkan dananya, mendepositkan ya uangnya di aplikasi tersebut, maka pihak perusahaan aplikasi ini diperkenankan oleh BI ya, Bank Indonesia untuk mempergunakannya. Demikian. Ya. Maka kasusnya para muslim rahimani wabarakatuh, dana-dana nasabah atau dana-dana masyarakat yang sudah didepositkan atau yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan aplikasi tersebut kemudian digunakan oleh pihak perusahaan aplikasi, maka status dari dana tersebut adalah hutang piutang. Demikian. Jadi seperti ya para nasabah atau para masyarakat yang mendepositkan uangnya atau modalnya di perusahaan tersebut, dia sebagai orang yang memberikan piutang ya kepada pihak perusahaan aplikasi. Demikian. Dan pihak perusahaan aplikasi tersebut yang menggunakannya itu sebagai orang yang diberikan hutang. Oleh karenanya bila ternyata dalam perjalanannya ya dan belum dibayarkan, artinya masih ada terus hutang piutang diberlakukan, ternyata ada tambahan-tambahan, ada manfaat-manfaat yang didapatkan oleh orang yang memberikan piutang, dan tentunya ini atas dasar kesepakatan karena sudah ditawarkan kan seperti itu. Lalu diambil, berarti ini ada kesepakatan. Maka ini terpenuhi atau memenuhi kaedah yang berlaku di dalam ajaran agama kita, yang ini merupakan ungkapan dari sebagian para sahabat yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma untuk diberlakukan, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, keuntungan ya, tambahan manfaat
apa saja, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba seperti itu. Oleh karenanya, orang yang memberikan piutang dalam hal ini adalah para nasabah, para orang-orang yang menitipkan atau mendepositkan uang walaupun dalam bentuk virtual itu di perusahaan aplikasi tersebut, ya. Lalu dia mendapatkan ya manfaat, berbagai manfaat, fasilitas ongkos kirim yang murah atau gratis, atau ada diskon-diskon, maka ini merupakan manfaat dan itu adalah riba. Oleh karena tidak boleh. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, coba kita bandingkan dengan orang yang tidak mendepositkan, ya, masyarakat yang tidak mendepositkan dananya atau uangnya di perusahaan aplikasi tersebut, dengan orang yang mendepositkan atau menitipkan uang tersebut di perusahaan aplikasi tersebut. Apakah ada penawaran-penawaran fasilitas manfaat seperti murahnya ongkos kirim atau gratis ongkos kirim, diskon-diskon, ya, pada pembelian barang ini dan itu, bahkan kalau mungkin beli 2 akan gratis 2 dan seterusnya, ya, seperti itu. Apakah ada kesamaan fasilitas akan ditawarkan kepada kedua orang yang berbeda ini? Nah, ini tinggal kita lihat saja. Jika kita dapatkan ternyata ada perbedaan, ya, yang diberikan penawaran fasilitas-fasilitas tersebut, itu diarahkan penawaran itu kepada orang yang mendepositkan uangnya atau dananya di perusahaan aplikasi tersebut, sementara tidak diberlakukan hal itu kepada orang yang dia membayar dengan kontan, yang dia tidak mendepositkan uangnya di perusahaan aplikasi tersebut, maka ketahuilah bahwasanya, ya, inilah, ya, di sini ada pemanfaatan, ya, uang yang dititipkan, yang didepositkan. Artinya pihak perusahaan aplikasi tersebut memang benar-benar dia, ya, mempergunakan, ya, uang yang didepositkan tersebut atau dana yang didepositkan tersebut, ya, sehingga ini termasuk hutang, demikian, ya. Adapun yang tidak memberikan hutang, yaitu para nasabah, para masyarakat yang beli, ya, memanfaatkan memanfaatkan aplikasi tersebut namun tidak atau tanpa mendepositkan uang atau dananya, dia tidak mendapatkan fasilitas apapun, ya. Seperti yang tertera, dia hanya mendapatkan apa yang didapatkan hartanya, apa yang didapatkan harganya, seperti itu, ya, tidak mendapatkan fasilitas apapun, ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya, ya, diskon, fasilitas, manfaat yang didapatkan oleh para nasabah atau orang-orang yang mendepositkan uang atau dananya di perusahaan aplikasi tersebut, maka itu adalah riba yang didapatkannya, seperti itu. Berbeda halnya bila sama saja. Contohnya ada perusahaan aplikasi yang sama saja, ya. Baik orang yang deposit uangnya ataupun yang tidak deposit uangnya, maka semua dapat, ya, mendapatkan fasilitas yang sama, manfaat yang sama, seperti itu. Maka dari sini kita katakan, ya, ini tidak ada, ya, pengkhususan, ya. Walaupun contohnya wallahu taala alam perusahaan aplikasi tersebut dia memanfaatkan uang tersebut. Hanya saja ini tidak ada pengkhususan, ya, pada pemberian manfaat kepada orang yang berhutang, seperti itu. Wallahu taala alam. Semoga hal ini bisa dipahami, ya. Jadi sesungguhnya saat ini kalau memang demikian regulasi yang pemerintah berlakukan, ya, dan betul-betul itu dimanfaatkan oleh perusahaan aplikasi regulasi ini untuk dia mengambil manfaat, ya, dari dana-dana yang didepositkan, ya, kepada perusahaan ini, lalu digunakan, lalu dia pun memberikan manfaat, layanan begitu juga mendapatkan fasilitas, memberikan fasilitas kepada orang yang mendepositkan, ya,
maka tentunya kita katakan ya, yang seperti ini kalau dia memberikan seperti itu maka tentunya riba ya, tentunya adalah riba. Namun bila dia artinya samakan baik yang dia deposit atau tidak deposit maka sama saja, maka tidak riba. Nah, perusahaan aplikasi bila demikian ya, yang dia berprofesi seperti ini atau dia melakukan seperti ini, memberikan pelayanan khusus atau fasilitas khusus kepada orang yang deposit ya, maka ini seperti perbankan ribawi ya, mirip ya, seperti itu. Jadi dihukumi bahwasanya ya, fasilitas tambahan fasilitas, begitu juga contohnya barangkali manfaat berupa murahnya ongkos kirim, begitu juga gratis ongkos kirim dan bonus-bonus, itu seperti bunga bank ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan ya apa yang kita sampaikan ini. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.